Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tasya Alinda. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Riau, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas C, angkatan 2021, dengan NIM 2105113299. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu konsep dasar fisika di SD, yaitu pesawat sederhana, yang dimana materi pesawat sederhana ini sudah diajarkan pada SD tingkat tinggi, yaitu kelas 5 SD. Langsung saja kita masuk kepada pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah atau untuk membantu melakukan suatu usaha atau suatu pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan pesawat sederhana sendiri itu sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana bahkan hal yang mustahil jika dalam kegiatan sehari-hari kita tidak menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana sendiri merupakan bagian dari pesawat rumit, yang dimana dalam sebuah pesawat rumit terdiri dari beberapa pesawat sederhana, seperti contoh sepeda motor. Sepeda motor itu merupakan contoh pesawat rumit, yang dimana bagian rodanya itu merupakan bisa disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah sebuah peralatan yang dimana melakukan usahanya dengan hanya satu gerakan, dan sebuah keuntungan yang didapatkan dari pesawat sederhana disebut dengan keuntungan mekanik. Jadi, inti dari pesawat sederhana itu adalah alat yang sederhana mungkin, yang merupakan alat yang sangat sederhana, yang dimana penggunaannya itu selalu kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan lebih bisa kita kerjakan dengan cepat. Di dalam pesawat sederhana sendiri itu terdapat 4 jenis, yaitu ada pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengungkit. Pengungkit adalah sebuah pesawat sederhana yang paling sederhana daripada pesawat sederhana lainnya. Nah, kenapa sederhana? Karena pesawat sederhana yang satu ini itu hanya terdiri dari batang kaku yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu, dan terdapat 2 titik lagi, yaitu dinamakan titik beban dan titik kuasa. Pengungkit juga dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pengungkit kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga, atau disebut juga jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, langsung saja kita masuk kepada jenis yang pertama, yaitu pengungkit jenis pertama ini memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Berarti titik tumpu pada jenis pertama ini berada di antara tengah-tengah antara titik kuasa dan titik beban. Untuk contoh kelas pertama ini itu seperti jongkat jangkit, yaitu memiliki titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu, yang dimana letak titik kuasa itu ada berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya itu pinset, stapler, alat pancing, dan yang paling dekat dengan kita adalah lengan kita seperti ini. Nah, ini adalah titik kuasa, yang dimana di antara titik beban dan titik tumpu. Yang ketiga yaitu pengungkit jenis 3 atau kelas ketiga, yaitu memiliki titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu, yang dimana letak titik kuasa itu ada berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya itu pinset, stapler, alat pancing, dan yang paling dekat dengan kita adalah lengan kita seperti ini. Nah, ini adalah titik kuasa, yang dimana di antara titik beban dan titik tumpu. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang dimana bidang miring ini memiliki lintasan yang miring dan membentuk sudut tertentu, yang memiliki prinsip kerja gaya yang diperlukan lebih kecil namun tidak mengurangi usaha yang dilakukan. Contohnya itu dari bidang miring adalah kapak, pisau, obeng, dan sekrup.
Selanjutnya ada katrol. Mungkin untuk jenis katrolnya sudah tidak asing lagi karena mungkin sering kita terlihat di kamar mandi atau di tempat-tempat seperti pengangkatan barang-barang. Nah, katrol sendiri itu adalah jenis dari pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan untuk menarik atau juga mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol juga terdapat 3 jenis, yaitu katrol tunggak, ganda, dan majemuk. Dan yang terakhir ada roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat roda berputarnya. Seperti contoh dalam penggunaan pesawat sederhana seperti pesawat modern, yaitu setir mobil, roda mobil, dan juga pesawat terbang.